Setiap orang punya achievement masing-masing. Setiap orang punya tolak ukur kebahagiaan masing-masing. Bahwa apa yang membuat saya bahagia belum tentu membuat kamu bahagia. Hai sahabat Sita, apa kabar semuanya? Aku kali ini mau bahas yang lagi viral beberapa waktu yang lalu. Yang dimana kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya adalah child free. Sedangkan orang-orang zaman dulu termasuk aku nih, kita itu bilang bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang mana sih yang benar? Nah, kita bahas yuk. Nah, mitosnya nih bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Bukan mitosnya sih, tapi itu adalah kepercayaan. Kepercayaan orang, salah satunya adalah aku. Kalau dulu, dari zaman aku dulu, kita tuh percaya bahwa banyak anak itu pasti banyak rezeki. Tapi anehnya nih, generasi milenial sekarang atau yang kita sebut generasi Z ini, mereka tuh nggak percaya bahwa menganggap kalau punya anak itu merepotkan, tidak bisa berkarir, tidak bisa mengeksploitasi diri, tidak bisa mengembangkan ini loh, gue yang sekarang yang pengen jadi ini, pengen jadi itu. Sedangkan sebenarnya sebagai mompreneur, kita bisa kok. Buktinya saya tetap bisa bekerja, tetap bisa ngurus anak, tetap bisa ngurus rumah, tetap bisa gaji karyawan juga, masih bisa melakukan apapun, masih bisa sekolah lagi. Kebetulan saya sedang melanjutkan pendidikan saya sekarang, masih bisa sekolah lagi, masih bisa whatever you want. Apa sih istilah child free? Apa sih maksudnya? Nah, menurut saya nih, salah satunya yang berdampak kenapa orang itu nggak pengen punya anak, nggak pengen memiliki keturunan adalah mungkin dari latar belakang keluarganya, mungkin finansial belum matang, atau mungkin kultur di daerah sekitar di mana dia tinggal, biasanya mungkin di Amerika atau Eropa. Tapi kultur kita kan kultur timur, yang dimana menganut paham bahwa semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, kita bahas dari latar belakang dulu. Mungkin latar belakangnya di mana keluarganya bukan dari keluarga yang besar. Dalam artian adalah mungkin selama ini orang tuanya cuma punya satu anak, mungkin tante, omnya, bude, padenya cuma punya satu anak juga, atau mungkin ada yang menganut nggak perlulah punya anak, mungkin nantinya merepotkan, atau nantinya biayanya cukup besar, atau nantinya anak ini mengganggu hubungan suami istri. Banyak yang bisa disimpulkan gitu loh dari latar belakang ya. Selanjutnya kita bahas mungkin dari sisi finansial. Kenapa dia menerapkan child free? Mungkin secara finansial belum mumpuni, belum mapan, atau belum pada posisi yang tepat untuk punya anak. Nah, salah satu public figure yang menurut aku sudah cukup matang untuk menikah dan finansial sudah stable adalah Nikita Willy. Kenapa? Bisa kita lihat ya dari konten-kontennya, dari cara dia mengurus anak, dari cara dia men-treat anaknya bahwa dia sudah ready untuk berkeluarga, punya anak. Bukan cuma karena finansial yang bagus loh, tapi secara kepribadian dia sudah ready. Ready itu bukan cuma karena uang loh ya. Jadi banyak hal. Salah satunya adalah kita menikah di usia yang cukup matang, yaitu perempuan starting dari umur 19 tahun dan laki-laki dari umur 21 tahun. Pembahasan selanjutnya ada dari lingkungan. Lingkungan tuh sangat mempengaruhi loh. Kenapa ada yang child free? Salah satunya adalah mungkin di lingkungannya di mana dia tinggal itu punya anak bukan sesuatu yang penting. Malah punya anak cukup merepotkan, memakan biaya yang besar, atau hubungan suami istri jadi tidak romantis lagi seperti sebelumnya karena fokusnya adalah mengurus anak. Nah, berarti lingkungan sangat mempengaruhi di mana orang ingin memiliki anak atau tidak. Nah, untuk saya sendiri, saya menganut paham bahwa di mana anak itu adalah kebahagiaan kita. Di mana kita sebagai ibu, wanita yang bisa multitasking, bisa bekerja, bisa meneruskan pendidikan, bisa tetap mengurus anak dan keluarga, bahwa anak itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi setiap orang bebas dan punya pendapat masing-masing, bisa menentukan ke arah mana dia ingin punya kualitas hidup, ke arah mana dia ingin
mau punya anak atau nggak punya anak. Itu balik ke pribadi masing-masing. Bahwa semua orang tidak bisa di-compare. Bahwa kebahagiaan tiap orang punya tolak ukur masing-masing. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari yang viral ini? Bahwa setiap orang punya achievement masing-masing. Setiap orang punya tolak ukur kebahagiaan masing-masing. Bahwa apa yang membuat saya bahagia belum tentu membuat kamu bahagia. Jadi semua orang punya kebebasan untuk mengapresiasi kebahagiaannya masing-masing. Sahabat Sita, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you.